Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin ya fattah ya alim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu jamaah salat fardu subuh di Masjid As-Salam, Komplek Meninjau, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang sama-sama kita semuanya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rahmat serta barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala hajat kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Faidatun ja'a fil athar inna man qara'a al-Qur'an qa'iman fi salati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah wa in kana qa'idan khamsun wa in kana fi ghairi salatin ala taharatin 25 wa in kana ala ghairi taharatin 10 hasanah. Wa jaa fi atharin akhar man qara'a al-Qur'an wa huwa ya'lam lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Hada liman qara'a fi ghairi salah wa idza shalla qa'iman falahu 100 hasanatin kama taqaddama fil maratib fayadribu as-700 fil mi'ah fayakunu hasiluha 70,000. Afadahu al-allama Muhammad bin Hadi As-Segaf fi risalati Al-Thimar Al-Yadi'ah. Faidah, suatu faidah sebutkan di sini dalam kitab Al-Manhajus Sawi, yang dimana kajian kita pada pagi hari ini membahas lanjutan daripada pembahasan keutamaan membaca Al-Quran. Setelah beberapa waktu yang lalu kita telah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, yang dimana Al-Quran merupakan salah satu kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai dengan kita umatnya. Watlul Quran biqalbin hadir wajid ala dawami wa la tadhan wa la taghib fa inna fihi al-huda wal ilm fihi ma'an wa nur wal futuh ani al-kashf lil hujub. Ketika Al-Quran dibaca dengan hati yang hadir, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Quran dibaca dengan hati yang hadir. Artinya ketika kita membaca Al-Quran itu hati kita nggak kemana-mana, hati kita pun fokus dengan bacaan-bacaan Al-Quran, baik
kita dapat memperhatikannya, nulahid makharijul hurufnya Al-Quran, panjang pendek ya, dan huruf-hurufnya. Kemudian penuh dengan penghormatan, penuh dengan pengagungan terhadap Al-Quran, karena memang Al-Quran wajib kita agungkan dan wajib kita hormati. Kenapa wajib Al-Quran itu dihormati, diagungkan? Karena memang Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran bukan tulisan biasa, tapi memang Al-Quran itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan kalamullah, kalamun qadim, kalam yang terdahulu. Semua selainnya itu hadis. Kita hadis, dunia hadis, segala bentuk ya dunia selain daripada Allah itu hadis. Al-Quran ini qadim, karena memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa yang memuliakan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, karena langsung Allah zatnya sendiri yang menjaga dan yang menurunkan itu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia dan sampai dengan kita semuanya, sampai dengan pada pagi hari ini kita dapat menyimak bersama-sama. Apabila dibaca Al-Quran dengan hati yang hadir, dengan penuh pengagungan, penghormatan terhadapnya, fa inna fihi al-huda wal ilm fihi ma'an. Di dalamnya terdapat petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di sini disebutkan di dalamnya terdapat petunjuk dan ilmu, karena memang dalam Al-Quran disebutkan hudan linnas. Al-Quran itu menjadi pembimbing bagi manusia, pengayom bagi manusia. Wal furqan, ilmunya apa? Al-Quran memberikan ya, penjelasan tentang mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebut dengan Al-Furqan, pemisah bainal haq wal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu ilmunya. Wan nur, kemudian itu hakikatnya. Ya, hakikatnya Al-Quran bukan hanya menjadi pembimbing buat kita, siapapun ya, tidak pandang bulu, hatta orang non-muslim apabila dia hormat terhadap Al-Quran, dia bisa menjadi baik, dibimbing oleh Al-Quran. Hudan linnas, nas di situ tidak dihususkan kepada orang yang berislam, tapi siapa saja yang pandai memuliakan, mengagungkan Al-Quran, dia akan menjadi baik. Tidak sedikit orang yang tidak beriman, karena gara-gara dia mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, dia menjadi beriman, menjadi percaya kepada Allah, menjadi yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran hakikatnya nur wal futuh ya, hakikatnya itu Al-Quran apabila dibaca itu akan menjadi cahaya, cahaya lentera di dalam hati kita, cahaya lentera di dalam jiwa kita, sehingga ya, kita bisa terus dengan cahaya tersebut berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersesat. Kenapa? Perjalanan kita terang benderang di dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersesat karena terang benderang dengan cahaya Al-Quran. Wal futuh, yani al-kashf lil ujub, bisa membuka hijab kita, karena di dalam diri kita itu banyak sekali, tebal sekali hijabnya. Andai kita kusyifal hijab, dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penutup diri kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita ini akan malu dengan diri kita sendiri. Karena banyak kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan, malu. Mau kemana-mana malu, sumpah. Melihat wajah kita mungkin kayak apa, melihat diri kita dan hakikatnya kayak apa, sumpah. Kalau hijab kita dibuka. Sebaliknya akan bangga dan senang apabila ya, kita melihat
manfaat hasil daripada sholat kita, hasil daripada zikir kita, hasil daripada majlis ilmu kita, hasil daripada bacaan Al-Quran kita akan bangga, kita akan senang. Ya. Kita akan senang dan akan terus membaca Al-Quran apabila dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit mereka orang-orang terdahulu ya, membaca Al-Quran setiap harinya. Ada yang 1 kali khotam, ada 2 kali khotam ya, tidak sedikit seperti itu. 1 harinya, sehari khotam, malamnya khotam. Karena sudah dibuka hijabnya, penutup dirinya dibuka oleh Allah, sehingga melihat hakikat dirinya dengan Al-Quran itu bisa luar biasa. Membuka hijab bisa mendapatkan berbagai macam keistimewaan, sehingga dia akan terus membaca Al-Quran sampai dapat merasakan ladzatul qiraah, nikmatnya dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Al-kashfa lil hujubi, Al-Quran akan membuka hijab. Di dalam syair yang lain kata Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, tadabbar ma'anihi wa radhilhu khashi'an tafuz bil asrar bil kanzi wal dhuhri. Allahu akbar. Tadabbar ma'anihi, maka dihayati maknanya. Ketika dibaca Al-Quran dihayati maknanya. Jangan hanya sebatas dibaca, sekalipun dapat terus pahalanya, tapi ketika dibaca dengan penuh penghayatan berbeda. Warattilhu khashi'a, dibaca dengan tartil, dengan khusyuk, fokus. Tafuzu minal asrar, maka kamu akan bahagia. Kenapa? Akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil kanzi wa dhukhri, mendapatkan pintu perbendaharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci perbendaharaannya Allah. Di segala kebaikan bermula daripada Al-Quran itu akan didapatkan ya, karena pintu perbendaharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah didapatkan. Itu diantara ya, manfaat faidah membaca Al-Quran. Ja'a fil athar, dalam sebuah athar disebutkan di sini, inna man qara'al Quran qa'iman bis salati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Sesungguhnya membaca Al-Quran qa'iman, dengan secara berdiri, fi salati, di dalam salat. Nah, ini Pak Imam ni. Baca Al-Quran tadi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibaca itu Al-Quran dalam keadaan berdiri, fi sholati, di waktu sholat. Kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, baginya setiap satu hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Oh, dengan Pak Imam semangat gak jadi Pak? Semangat, cash, nggak pakai bulanan. Amun kita pegawai kan gajinya bulanan, ya kan? Ya, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3 hanya menerima gajiannya. Ini Pak Imam cash, langsung satu huruf 100 kebaikan, 100 hasanah. Bayangkan tadi pian baca wadduha wal laili idza saja, itu kira-kira berapa huruf? Ayo 1 menit jawab. Pada kau jawab sini, berapa huruf untuk wadduha itu? Karena usah kita huruf ayatnya jangan tahu berapa ayat. Nggak tahu ya. Jangan membaca kalau tahu lagi ulun. Coba bayangkan berapa huruf. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu sudah banyak didapatkan. Allahu akbar. Sudah banyak, berapa ratus, udah berapa ribu itu kalau sampai lebih daripada 10 huruf berarti kan udah 1000 lebih. Oh,
hasanatnya itu dibaca ketika di dalam sholat. Ya, makanya kalau Rasulullah itu di dalam sholatnya itu dibaca Al-Quran yang panjang, surat Al-Baqarah, banyak pahalanya. Ya, cuma jangan diterapkan subuh, jangan. Tentang surat Al-Baqarah kan? Ya sudah kena lebih baik. Subuh kita terapkan rakaat pertama Al-Baqarah. Ya, rakaat yang kedua yang hadap aja lebih baik. Apa ada kelas bukan? Yasin. Baik. Bisa tinggal 2-3 ikung aja di belakang. Bulikan. Aduh, banyak yang batuk di belakang kan. Menagur, batuk itu tadinya menagur, jangan panjang-panjang. Iya. Kalau langsung kan menagurnya betul sembahyang, ada usah panjang-panjang Pak Imamnya. Betul sembahyangnya, pakai batuk. Ada seikong yang batuk. Masih tetap imamnya berlanjut. Takut lagi sebagai belakang. Tetap juga berlanjut pakai mad batuknya. Batuk betulan ini. Wah, langsung banyak. Masih tetap juga. Iya sudah. Aduh, macam teguran itu. Padahal teguran itu di dalam ajaran Islam. Kalau di dalam sholat teguran itu subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi kalau nggak ada salah, nggak ada lupa, ada yang baca subhanallah di belakang, oh berarti harus ada untuk kepanjangan. Jangan baca surah Al-Baqarah. Aduh ya Allah, berapa lembar? Oh, yang keduanya surah Kahfi lagi. Itu sampai Isra tuh. Sampai Isra. Assalamualaikum. Bapak Ibu, tidak sempat lagi kita berzikir, berwirid, langsung aja sholat Isra berjamaahnya. Tapi kalau melihat kepada pahalanya, banyak betul pahalanya. Banyak pahalanya. Itu digawe kalau yang panjang-panjang itu kalau sholat sorangan. Rasulullah itu baca surah Al-Baqarah. Berikutnya rakaat kedua surah An-Nisa. Nah, itu kalau sholat sorangan berdaya. Kalau berjamaah itu yang standar-standar saja. Dilihat dulu. Kalau banyak pakaian jangan lawas-lawas, kasihan. Kain sudah uyo-uyo pada kawal, lawas-lawas berdiri itu bisa rabat. Jadi yang standar yang pakai surat standar. Kayak tadi Wadduha itu standar. Kalau pian baca Al-Kahfi tadi, wah, bukan standar lagi, itu di atas standar. Ya, surat Al-Kahfi, surat Wadduha, Alam Nashrah, nah itu sudah standar. Lihat kalau kebanyakan kai-kai cocok gitu, ajar kai ini nih nyaman nih. Ini nyaman nih. Belum terasa lintuhut ya begeter sudah rokok. Ini sudah begeter lintuhut masih. Inna man qara'al Qur'an qa'iman bis salat kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Satu huruf Allah balas dengan 100 kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Supan kita kepada Allah kalau kita kuliah baca Al-Quran, supan. Kenapa? Allah ternyata membalas lebih banyak daripada bacaan kita. Waduh, luar biasa. Satu huruf. Ujian Nabi SAW ya, memberikan contoh satu huruf itu, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ujian Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang telah membaca satu huruf daripada kitabnya Allah, ayat Al-Quran,
Kayak sini bersandar ini zaman kayak ini lah muka sini. Zaman sadar kayaknya. Ujar Nabi apa? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah, Al-Quran, kutibat lahu hasanah, akan dicatat baginya satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu, dari satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi, ditambahin lagi, dapat sebuting nenek. Nah, balasannya simpulan baca ya Al-Quran barijan satu kebaikan. Nah, tambahin lagi 1, 2, 10, jadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'asyri amsalih, dari 1 tadi itu dilipat gandakan, bandingannya jadi 10. Luar biasa. Jadi 10 bandingannya 1 hurufnya tadi, balasannya bukan 1 lagi, 10. Kutibat lahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Ujar Nabi, aku tidak memadahkan satu huruf itu seperti alif lam mim, yasin, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, itu satu huruf kada. Itu satu ayat. Satu huruf itu kalau kita baca yasin itu 2 huruf, ya-nya 1, sin-nya 1. Alif lam mim 3 huruf. Ya, alif sebuting, lam sebuting, mim sebuting, kaf ya ain shad. Berapa hurufnya tuh? Luar biasa. Di sini dipadatkan kalau dibaca di dalam sholat ternyata mendapatkan 100 pahala, 100 nilai kebaikan. Satu hurufnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Berapa itu hurufnya? Banyak baik. Apalagi biar kalau umpan sembahyang subuh hari Jumat di sini. Tuh sudah diiklankan surahnya, enggak diragukan lagi. Diiklankan surahnya itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai akhir. Berapa tuh ayatnya? Berapa hurufnya? Allahu akbar. Sugih. Etam sugih. Sugih bandar etamnya. Kegempangan. Yang paling sugih lagi sidak. Imamnya itu, sugih bandar. Kita kini mendengar dapat pahala yang baca. Tuh, luar biasa. Untung jadi imam tuh, masya Allah. Sayang bini seku, sugih, ya kan sugih. Orang yang sugih harta aja banyak bini 2-3 ikut, seharusnya yang sugih akhirat ini. Wih. Dari buahnya kada warni juga kan. Pokoknya ulun lebih baik minal muwahhidin ya. Minal muwahhidin golongan yang seikung. Nah, pokoknya alaiha nahya wa alaiha namut. Hidup mati kok di atas sidin topang. Sudah luar biasa. Imam Sugih. Sugih akhirat, sugih dunia juga. Ini bos taksi sini. Satu-satunya imam yang jadi bos itu beliau. Wah, luar biasa sebenarnya. Kalau kita di kiau beliau, kalau beliau di Besarwan nih, datang dia bukan hentau lagi, kambing. Kata gampang ini. Ikram doifnya itu, muliakan tamunya, lu datang ke rumahnya, apa jalannya kambing dibayar, umai, masya Allah. Kada intalu lagi, kada hayam lagi, kambing, luar biasa. Nau sugih tadi tuh, sugih pahala, sugih segalanya. Satu huruf 100
Ya, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Wa in kana qa'idan khamsun. Baik, itu kan bagi yang qa'iman, yang berdiri tegak, salatnya berdiri tegak macam kita tadi sembahyang. Tidak semuanya itu bisa berdiri tegak, ada juga yang berkursi. Ada yang berkursi. Ada. Jangan takut yang berkursi, dapat 2 pahala. Seberapa banyak pahalanya bagi orang yang sembahyang, duduk sembahyangnya dan membaca Al-Quran juga di situ. Di sini disebutkan ada tanggung-tanggung khamsun, mendapatkan 50 pahala. Separuhnya biar. Separuh pahala dari pahala berdiri tegak. Jadi yang duduk tetap dapat banyak juga dapatnya. Wa in kan fi ghair salat habib, itu kan yang duduk berarti kan masih dalam kategori sembahyang. Ya, yang tegak tambahnya lagi. Wa in kan fi ghair salah ala taharah. Kalau dibaca Al-Quran itu di luar sembahyang, kira-kira berapa baik pahalanya? Nah, lu hendak tahu berapa gin pahalanya lebih baik? Kalau kita pas dudukan menghadangi waktu sembahyang tiba, diisi dengan baca Al-Quran, baik itu di masjid, musola, di rumah, di kantor, itu pahalanya berapa? Oh, kalau di luar sembahyang dibaca itu Al-Quran dalam keadaan suci, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala khamsun wa ishrun, 25. Oh, pian cilai. Ini paling banyak baca Al-Quran tuh ini tuh Pak. Jadi ini apa pulang yang digawe di kedada aku ni. Melihat sinetron kada paham. Melihat berita kada paham juga apa yang dikisahkan ni. Nyaman baca Al-Quran aja jangan pakai, luar biasa ini tu. Kain itu juga. Lihat medsos HP ini apa tidak kena tahu juga. Iya, kena tahu anunya. Ada TikTok apa TikTok tu kena tahu aku TikTok. Nah, kena tahu di TikTok, kena tahu di Instagram. Anu nih Instagram kena di follow lah. Ada tahu apa itu polo-polo tuh? Nah, itu ada ngerti, bagus. Masya Allah. Lihat YouTube-nya, kena subscribe, like and share. Bahasa jagitnya kamu ada tahu. Aku tahunya duit. Sangat tukar beres. Iwak asin. Gangan apa itu? Gangan bening. Cukup sudah. Aduh. Kalau tahu ini itu, aku tahunya baca Al-Quran aja. Wah, itu biasa. Itu nenek itu juga ini Al-Quran. Kalau masuk ke rumahnya nenek itu makanya nyaman, hangat rumahnya itu. Karena diisi baca Al-Quran terus. Itu nenek Bahari. Nenek Bahari. Justru di riwayat ini, waduh, justru paling terdepan di dunia TikTok. Ujar ini, aku sudah berbunga-bunga. Tahu-tahu ini berhenti. Kamu ini gaul-gaul. Aduh, HP harap-harap ini wahine. Kamu ini berhenti. Ini HP yang nah, ganda sini aja. Oh iya. Halo. Tumbat dianggap di sini, tumbat dianggap di sini. Dibalik. Halo HP di atas ya Pak. La ilaha illallah. Ada ngertinya. Ndik ngerti speaker tuh, ndik ngerti voice note tuh apa tuh. Itu. Bahari kan, bujur polos. Tapi ya macam-macam pian dengan ini wahini gaul. Tapi itu yang di sana di Jakarta.
Kalau yang di lingkungan masjid assalam itu kurang lebih aja. Wa in kana qaidan khamsun wa in kan fi ghair salah ala taharah 25. Hai, banyak juga 25 itu. Rahmatnya Allah itu luar biasa, Bendo. Wa in kan ala ghair taharah 10 hasanat bih. Ada ulun tu bibai ulun mandangan baca Al-Quran kada bertaharah bibai. Kayak apa itu baca Al-Quran sama dengan kami. Cuma sini tu kada berwudu, baca aja. Kada apa asal jangan dijapai. Japai tak kada. Kada pangnya. Aku mendengar nuntungnya dia tu baca Al-Quran. Bujur kabar Al-Quran dibacanya cuma itu aja. Wujud baca Al-Quran, utang hati itu Al-Quran itu dibaca. Luar biasa. Apa yang dibacanya? Ya, surah Al-Fatihah. Oh iya, bagus. Tidak apa-apa, Fatihahnya Al-Quran juga. Surah Al-Ikhlas kan, Al-Quran juga, surah Al-Ikhlas. Itu kan salah satu amal soleh, amaliyah kita ini. Artinya jangan berhenti ketika sampai punya wudhu saja. Di luar wudhu pun tetap amal saleh berjalan. Makanya Rasulullah gambarkan, ya, kalau tidak bisa puasa 1 tahun, puasa Daud. Oh, pilihannya. Kalau tidak bisa puasa Daud, Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Itu sehat pian. Begitu tuh, masya Allah. Sehari puasa, sehari kada. Ada yang puasa saban hari puasa. Dalam 1 tahun itu pokoknya puasa terus. Kada juga olah awak kita kurus. Iya, apalagi berpuasa makannya banyak. Baik, lamak juga orang habis Ramadan tuh malah berlamakan. Kenyamanan makan kan. Makan nyaman yang Ramadan tuh jadi wadai banyak, makanan banyak. Baik. Aku ni hendak buat Ramadan ni sebulanan je. Setahunan, bukan sebulan, setahunan. Nyaman puasanya kak nenek kait kaden nyaman makannya. Makannya nyaman lah Allah kuasa. Waduh, ni subuh ini kena nenek kait harus yang kanan. Nyaman makannya baik wadainya tu nanam pacah diilang tu banyak bener je. Wadai pacah diilang. Ada lagi wadai apa namanya yang ditatak di apa itu? Hamparan tatak. Tahu nih hamparan tatak nih? Nyata aja aku bisa mengolah aja. Sudah dihampar, ditatak pulang. Dihantuk pulang. Hamparan tatak. Itu ada yang paling kesian itu hamparan tatak tuh. Masya Allah. Nyaman. Kayak apa itu, Bib? Kalau kada biasa puasa 1 tahun, puasa sehari kada. Ngarannya puasa Daud. Bib ulun biasa puasa itu pertengahan bulan bib puasa. Apa itu 4-4an aja Pak ulun nih. Itu ngarannya Ayamul Bid. 1 bulan 3 hari puasa biasa. Tanggal 13, 14 sampai dengan 15. Oh, Ayamul Bid. Habib ulun biasa juga puasa nang hari Kamis, hari Senayan tuh kayak apa bagus juga. Itu amalannya Rasulullah. Puasa hari Kamis, puasa hari Senayan. Kenapa lebih baik harus puasa hari Kamis, Senayan? Kada di hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Kada apa-apa mempian hendak semua hari puasa. Namun hendak makanya diberi pilihan.
Kada kawa semuanya hari paling kada se 7 hari per 7 hari itu ada 2 hari di situ. Ya, hari apa? Hari apa? Hari Senayan, hari Kamis. Hari Senin ujar Nabi, "Dzakal yaum wulidtu fi." Di hari Senin itu hari aku dilahirkan, makanya aku puasa. Menghormati hari kelahiranku. Itu hari di mana aku dilahirkan. Tuh. Rasulullah itu ulang tahunnya jangan sekadar setahun sekali. Mengagungkan hari kelahirannya saja seminggu sekali, setiap hari Senin puasa Rasulullah. Karena ini hari kelahiranku, aku harus puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu. Bukan bentuk syukurnya tiup lilin. Habis angena bulunya alis. Terbakar semuanya. Dengan puasa itu intinya. Dengan puasa orang syukur itu. Kemudian kalau hari Kamis lebih baik. Hari Kamis ujar Rasulullah, kenapa aku ini puasa juga di hari Kamis? Karena setiap hari Kamis amalan itu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap seminggu itu catatan kita 1 minggu disodorkan kepada Allah. Aku nih ya katujuh benar pas disodorkan amalanku kepada Allah, pas lagi dalam keadaan ibadah kepada Allah. Oh, khairul a'mal khawatimuha. Sebaik-baik perkara itu yang baik ujungannya. Pas lagi habis dalam 1 tahun ya catatan kita distorkan kepada Allah, pas di akhir catatannya lagi sidin puasa, bulan puasa. Itu maksudnya. Makanya aku kan 7 benar puasa dari Kamis. Masya Allah. Puasa anak ya. Kenapa bukan boleh hari Jumat? Nah, boleh aja hari Jumat, tapi ditambahi dengan hari Sabtu. Atau dimulai dengan hari Kamis. Hari Kamis Jumat kada bapak, Jumat Sabtu kada bapak. Kalau Jumat tunggal kada boleh, karena hari Jumat itu merupakan hari rayanya orang yang beriman. Di hari raya itu kada boleh puasa. Tapi kada haram kalau di hari Jumat, makruh. Kecuali memang berlanjut kada bapak. Kalau cuma ngambil seboteng hari aja, hari Jumatnya aja puasa, makruh ya. Itu hukumnya itu. La haula wala quwata. Wajah fi atharin akhar, dalam ya, hadis yang lain disebutkan, man qara al-Quran wa huwa ya'lam lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin 700 hasanah. Kalau kita membaca Al-Quran itu bukan hanya bacaan, tapi tahu kita Al-Quran ini maknanya sagan apa, tujuannya kemana, tahu. Makanya kadang ada yang baca Al-Quran itu menangis karena tahu maknanya. Ada yang langsung gugur baca Al-Quran, mendengar Al-Quran, ya Allah, gugur. Oh, Masya Allah, tambah panjang dibaca Al-Quran, tambahnya malah ada yang menangis, ada yang gugur. Ya, amun kita menangis dua. Ingat kenapa? Bini lagi sarik, ini boleh sarik lagi. Lain ingatannya lain. Dikira, Masya Allah, diragapnya barokah luar biasa aja. Mendengar imam baca Al-Quran menangis, luar biasa. Tahu-tahu aku menangis bukan mendengar suara ini. Kenapa aku bulik di rumah sudah ada yang hadangi ulun, menagih hutang. La haula wala quwwata. Ada yang gugur juga. Gugur. Ulun pernah menyaksikan semasa ulun ditarik kegujuran Pak Imam gugur. Umar baca Al-Quran. Umar baca Al-Quran itu kalau sudah pas
tentang azab diulang-ulang, tentang surga diulang-ulang, supaya bujur-bujur meresapi tentang surga, tentang azab, tentang surga, tentang diulang-ulang. Jadi tambah orang itu menghayati, yang menangis, tuh gugur. Ada timnya yang bagian membawa, gugur tarik belakang, sirah bangkit lagi, surung lagi, hancur lagi salah. Bagian orang Indonesia umpat gugur juga, ditarik jangan. Kenapa kamu gugur? Ngantuk. Gugurnya bukan karena menghayati, karena ngantuk. Ini yang tahu, ya, yang tahu tentang kenapa dirapakkan, kenapa dinasabkan, kenapa didomahkan, kenapa dinasabkan, ya, apa tujuannya, apa maknanya, apa maksudnya daripada bacaan Al-Quran tadi itu berbeda lagi tuh Pak Imam. Kana lahum bikulli harfin sab'umi'ati hasanah. Maka baginya setiap satu hurufnya dibalas oleh Allah sab'umi'ati hasanah, 700 kebaikan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Coba bayangkan, luar biasanya, luar biasanya. Tahu maknanya, diayati, kemudian Allahu Akbar. 700 pahalanya, satu hurufnya tuh Pak Imam, bukan seberataannya bacaan, satu hurufnya Allah balas dengan 700 pahala. Tapi yang mengerti bujur, ya, tahu maknanya, tahu tujuannya, bisa nangis kita nih kalau tahu maknanya, tahu tujuannya, maksudnya. Jadi Al-Quran itu paham, bujur apa yang menangis kita. Kadang kau mengantuk tuh baca Al-Quran. Kalau bisa ditambahi, Imam tambahi, dipanjang lagi deh. Itu mengolah kita bosan tuh, karena kan tahu, kadang mengerti jadi bosan, tahu. Ya sudah, aku sudah baca Fatihah juga, sudah diulang-ulang sampai 3 kali aku baca Fatihah. Imam belum tung dia baca suratnya. Apa geram imamnya, duhai? Mau masalahkan. Tapi kalau dia mengerti, wah luar biasa. Apalagi pas diulang-ulang, Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Dia Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau sampai diulang 3 kali, bisa ramai di belakang subhanallah ya. Subhanallah. Dikira imamnya tuh lupa meneruskan, tertahu lagi ayatnya. Tapi bisa juga dua seperti itu. Estimasinya kalau karena memang menghayati, diulang-ulang tuh memang lupa. Antara dua juga itu. La ilaha illallah. Jangan macam-macam di sini Pak Imam diulang-ulang, kan bisa demo. Aduh, di demo terus, bukan gedung MPR aja, di demo imam bisa di demo. Kalau diulang-ulang sampai 2-3 kali itu subhanallah. Nah, nanti kalau subhanallah kada dijawab juga, kada direspon, itu bisa ada suara di belakang, langsung rukuk Pak Imam ya. Di demo itu luar biasa, masya Allah. Hada liman qara'a fi ghair salah wa idza shalla khayman falahu 100 hasanah kama taqaddama fil maratib fayudribu 700 fil 100 fayakunu hasiluha 70,000 afadahu al-allamah Muhammad bin Hadi As-Segaf fi risalati I'timar al-Jami'ah. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya.